Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Al-Ba'i. Awas, perangkap iblis. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atii'u Allah, atii'ur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Tanpa mereka tahu dari mana asalnya, mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Yang pertama kali tidak senang dengan dakwah ini siapa? Iblis, laknatullah alaih. Gak senang iblis dengan dakwah tauhid, gak senang iblis. Dengan dakwah mengajak orang pada sunnah, iblis gak senang. Kemudian setelah itu iblis dia nggak mau sendiri, dia mesti membisikkan kepada siapa? Wali-walinya. Maka sering ada kan disebutkan wali-wali syaitan. Karena ada dua, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ada wali Allah, ada wali apa? Setan, wali setan. Nah, wali setan dari tokoh-tokoh ini nggak mau dia terima dakwah ini. Ini dakwah menyesatkan umat. Di mana menyesatkannya? Orang kita ngajak kepada tauhid kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman seislam, beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan mulia, bulan Ramadan. Di antara kita banyak yang bisa mengucapkan Ramadan, tapi sebanyak itu juga yang belum paham arti atau makna dari Ramadan. Nih, ulama poros Nabi akan menjelaskannya. Kenapa kita harus bersaum, bersiam, berpuasa di bulan Ramadan? Ini hebat nih. Ini adalah kewajiban. Tapi yang lebih berwenang nanti ulama poros Nabi. Siapa lagi kalau bukan Zulkarnain bin Muhammad Sanusi. Beliau lama, berilmu, Quran hadis, wah beliau paham. Banyak sekarang bermunculan ulama-ulama poros Nabi. Semakin dizolimi, semakin disakiti, majelis-majelis salaf dibubarkan, bukan makin redup, bukan. Makin berkibar, makin bermunculan ulama-ulama salaf, orang-orang pilihan Allah tabaraka wa ta'ala, menyampaikan Quran sunnah, menyampaikan yang hak, menyerang, menghancurkan yang batil. Hebat, kita saksikan nanti. Ulama poros Nabi terus bermunculan karena mereka telah insyaf, telah sadar bahwa kematian itu pasti menimpa mereka. Umi Ba'syar akan mengadili mereka. Selama ini mereka sembunyikan kebenaran, sekarang mereka dengan lantang mengatakan yang hak adalah hak, yang benar, yang batil adalah batil. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, setelah aku tahu kebenaran, tak mungkin ku sembunyikan. Hebat kan? Itu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Setelah aku tahu kebenaran, tak akan ku sembunyikan. Subhanallah. Itulah yang kita tiru. Karakter yang keras, tapi hatinya lembut. Karena sebab perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, banyak ayat Al-Quran turun. Sebab Umar banyak ayat turun. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalau ada nabi setelahku, maka nabi itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Hebat kan? Mari kita terus mengkaji, membahas
tentang sirah nabawiyah, sunnah Rasulullah, rekam jejak perjalanan perjuangan para sahabat-sahabat Rasulullah dalam mensiarkan Islam, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu Ramadan? Bulan yang suci yang mulia. Ulama bos Nabi Zulkarnain bin Muhammad Sanusi akan menjelaskannya. Yuk kita dengarkan. Ramadan itu dikatakan Ramadan itu diambil dari kata ramba. Diambil dari kata ramba. Orang Arab kalau dia berkata Ramadan nahar, Ramadan an-nahar, artinya sangat panas sekali, sangat panas, dan kadang membakar saking panasnya. Karena biasanya di bulan Ramadan itu musim panas di hari-hari kehidupan. Kebanyakannya di musim apa? Di musim panas. Iya. Karena di Ramadan itu biasanya musim panas, makanya Ramadan dikatakan bulan Ramadan. Dikatakan bulan Ramadan. Baik, ada yang mengatakan begitu arti dari Ramadan. Dari mengatakan bahwa Ramadan itu dikatakan ada kaitannya bulan Ramadan dengan puasa, itu terkait dengan lapar dan dahaga, sama dengan orang yang kepanasan, selalu seperti lapar dan apa? Dahaga. Dari mengatakan dari ramba memang membakar, karena di bulan Ramadan itu dosa-dosa itu dibakar, ya, seperti dibakar, dan maksiat itu berkurang. Nah, itu sudut-sudut pemahaman dan hikmah-hikmahnya disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau Ramadan, idza jaa Ramadan, apabila telah datang Ramadan. Nah, ini bantahannya terhadap orang-orang yang mengatakan jangan bilang Ramadan, tapi bilang bulan Ramadan. Pernah dengar ada yang bilang seperti itu? Antum jangan bilang Ramadan saja, tapi pakai kata di depan syahrul Ramadan, bilang bulan Ramadan. Sebab kata Ramadan saja katanya itu dari nama Allah, dari nama Allah. Tapi itu hadits lemah ya, hadits lemah dari jalur Barraj, Abu Haytham meriwayatkan dari Abu Samah meriwayatkan dari Abu Haytham dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan itu sanad periwayatan lemah di kalangan para ulama. Baik, ya maksudnya bahwa itu lemah dari sudut riwayat, lemah dari sudut riwayat. Dan yang benarnya bahwa boleh berkata Ramadan seperti Nabi di sini berkata idza jaa Ramadan, tidak dikatakan idza jaa syahrul Ramadan, tapi dikatakan idza jaa Ramadan. Ya, dan boleh berkata seperti dalam Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, boleh juga, dan itu tidak ada masalah. Dikatakan futihat abwabul jannah, kalau datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Iya, maksudnya dibuka pintu-pintu surga, hal-hal yang dengannya memudahkan seorang hamba itu masuk ke dalam surga, atau dibuka untuknya pintu surga sebagai rahmat untuk mereka. Iya, sebagai rahmat untuk mereka. Karena itu datang dalam sebagian riwayat wa futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat. Dan sebagian riwayat wa futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Dibuka pintu-pintu langit. Iya. Dan itu tidak menutup kemungkinan ya bahwa pintu surganya itu betul-betul dibuka, tidak menutup kemungkinan, sebab kalimat dari hadits luas cakupannya. Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ditutup pintu-pintu neraka. Iya. Jadi dikatakan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, ini menunjukkan adanya surga dan neraka. Yaitu bagian dari keimanan kepada hari akhirat. Umat Islam itu seperti itu. Mereka belum pernah lihat surga dengan mata kepalanya, belum pernah melihat neraka dengan mata kepalanya. Tapi Al-Quran dan hadits menjelaskan tentang surga dan neraka itu dengan penjelasan yang sangat meyakinkan, lebih terang daripada apa yang dilihat oleh mata kepala.
Dari hadits penetapan adanya surga dan neraka. Adanya surga dan neraka. Dan ini dari bagian keimanan yang harusnya selalu berada di sanubari. Iya. Kemudian di dalam hadits ini juga diterangkan tentang luasnya rahmat Allah dan kelembutannya. Banyaknya kebaikan yang Allah siapkan di bulan Ramadan ini. Karena dibukakan tandanya pintu-pintu surga. Makanya sebab-sebab yang memasukkan ke dalam surga itu di bulan Ramadan banyak sekali. Apakah dari sudut masuknya bulannya, dari sudut puasanya, dari sudut sholat malamnya, dari sudut sedekahnya, ya, dari sudut i'tikafnya 10 hari terakhirnya bulan Ramadan, Lailatul Qadar dan sebagainya. Banyak sekali sebab-sebab yang memasukkan ke dalam surga. Sebagaimana pintu-pintu neraka itu ditutup. Ya. Dan juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di sini katakan wasuffidatis syayatin, dan para syaitan dibelenggu. Para syaitan dibelenggu. Jadi kalau kata suffidat di sebagian riwayat itu dengan bahasa wasul silat. Ya. Wasul silat, dirantai. Dirantai. Dibelenggu itu kan diikat juga ya. Kalau sulsilat itu jelas pakai rantai diikat. Sulsilat. Wasulsilatis syayatin. Para syaitan itu dibelenggu, dirantai. Nah, muncul pertanyaan di sini. Muncul pertanyaan. Nah, ini sering ditanyakan. Kalau syaitan itu dirantai, kenapa kita melihat di bulan Ramadan masih banyak yang berbuat dosa dan maksiat? Dan kenapa kita sendiri, diri kita, di bulan Ramadan masih ada yang melakukan dosa dan maksiat? Karena memang syaitan itu dibelenggu. Para ulama menyebutkan 3 jawaban. Para ulama menyebutkan 3 jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa para syaitan itu dibelenggu itu untuk orang yang melaksanakan puasa sesuai dengan ketentuan dan syarat-syaratnya, dan dia jaga etika-etikanya. Jadi orang yang puasa benaran ini yang dapat keutamaan itu. Dia belajar fikih puasa, dia mengerti apa itu puasa, dia mengerti bagaimana syarat syahnya, kesempurnaannya, etika dan adabnya, dia pelajari semuanya, dia lakukan itu. Nah, untuk orang ini yang para syaitan itu dibelenggu. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, sebagian ulama yang berkata bahwa yang dibelenggu di situ bukan semua syaitan, tapi syaitan yang paling durjananya. Syaitan yang paling durjana. Iya. Syaitan yang paling besarnya. Baik. Ya, syaitan yang paling durjana ini, itu yang dibelenggu. Iya. Dan itu dikuatkan di dalam sebagian riwayat An-Nasai. Wasuffidat maradatus syayatin. Dan dibelenggulah para syaitan yang maradah. Para syaitan yang maradah. Iya. Para syaitan yang betul-betul durjana. Syaitan yang paling jahatnya, yang paling buruknya. Itu yang dibelenggu. Baik. Itu disebutkan di dalam sebagian riwayat An-Nasai rahimahullahu ta'ala. Baik. Tadi bahasanya di riwayat An-Nasai itu watugallu fihi maradatus syayatin, dan diiglal, dibelenggu seluruh marada asyayatin.
maradah asyayatin. Baik, jawaban yang ketiga. Jawaban yang ketiga mereka katakan bahwa syaitan itu dibelenggu, betul-betul dibelenggu. Betul-betul dibelenggu. Iya, dibelenggu untuk semuanya. Di Ramadan tidak belenggu. Tapi perlu diketahui bahwa hal yang menjatuhkan seseorang itu ke dalam dosa dan maksiat banyak sebab. Banyak sebab. Salah satu sebabnya adalah syaitan. Betul, syaitannya sudah dibelenggu. Tapi ada sebab-sebab yang lain. Di antara sebabnya adalah keburukan diri sendiri. Kadang jiwa itu, jiwa seorang manusia, jiwanya sendiri memang jiwa yang buruk. Senang kepada hal yang tidak baik. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, pada sebagian jiwa, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa itu sering memerintah kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Iya. Dan tadi di khutbatul hajah, dan itu yang biasa dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kita sendiri dan kejelekan amalan kita. Kadang dari kejelekan amalan kita di hari-hari sebelum Ramadan, dari kejelekan jiwa kita, itu menjadi hal-hal yang mengajak kita kepada dosa dan maksiat. Betul, syaitannya dibelenggu, tapi jiwanya sendiri jiwa yang buruk. Iya, jiwa yang buruk gampang terajak, gampang dia masuk dalam hal yang seperti itu. Baik, jadi itu 3 jawaban di kalangan para ulama seputar hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diterangkan dulu kewajiban, baru diterangkan keutamaan. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil dulu dengan seruan keimanan. Sebenarnya ada sudut keutamaan ya dalam makna keimanan, sebab orang yang akan melakukan hal yang akan diterangkan nanti, perintah yang akan dijelaskan atau larangan akan disebutkan, ya, yaitu kaidah Al-Quran ya. Kalau dalam Al-Quran ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kira-kira antum bagaimana ininya? Kalau dalam Al-Quran dikatakan wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kira-kira apa perasaannya? Apa yang kita pahami? Yang kita pahami pasti setelah panggilan itu ada sesuatu yang terkait dengan orang yang beriman. Sesuatu ini kadang perintah yang wajib kita kerjakan dan kadang larangan yang wajib kita tinggalkan. Cuma ada 2, perintah atau larangan yang datang setelahnya. Dan perintah dan larangan itu, kalau kita jalankan perintah, kita tinggalkan larangan, itu termasuk sifatnya orang yang beriman. Makanya dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Itu kaidah Al-Quran, kaidah tetap. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan selainnya, kata beliau, idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i bihi sam'ak. Kalau kamu mendengar dalam Al-Quran Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah pendengaranmu baik-baik. Pasang baik-baik pendengaranmu. Di belakangnya itu pasti ada perintah, kamu diperintah dengannya, atau ada larangan, kamu dilarang darinya. Iya. Dan di sini ayat yang kita baca perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Langsung penjelasan kewajiban dulu. Langsung penjelasan kewajiban. Ini penjelasan kewajiban kan kadang berat ya bagi jiwa. Kadang berat bagi jiwa. Namanya orang dibebani sesuatu. Diwajibkan memikul sesuatu untuk menjalaninya. Tidak boleh tinggalkan. Itu asalnya beban. Tapi umat ini sudah diberi berbagai hiburan, keringanan, dijelaskan keutamaan. Maka yang pertama dikatakan kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian.
Nah, itu menjadi ringan. Oh, wajib atas saya, berat begitu ya. Begitu dia dengar sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, oh menjadi ringan. Oh, kalau begitu ini seluruh lumrah, orang-orang terdahulu aja wajib juga. Jadi kalau kita juga diwajibkan itu biasa. Nah, ini kan menjadi apa? Keringanan. Nah, setelah itu diberi berbagai keutamaan dalam akhir ayat dan di kelanjutan surah. Di akhir ayatnya dikatakan la'allakum tattaqun, itu keutamaan supaya kalian bertakwa. Iya. Supaya kalian bertakwa. Diberi keutamaan lagi ayyaman ma'dudat. Dia hanya hari-hari terbilang. Ma'dudat itu dalam bahasa Arab jamak, kata jamak. Iya. Perlu diketahui ya, dalam bahasa Arab itu kalau kita bahasa Indonesia jamak itu kan kata yang menunjukkan banyak orang ya, jumlah yang banyak, lebih dari satu dikatakan jamak. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu jamak terbagi dua, ada jamak killah dan ada jamak kasrah. Ada jamak yang menunjukkan banyak tapi sedikit, mungkin 3, 4, tidak terlalu banyak begitu. Kalau jamak kasrah itu banyak sekali begitu, banyak sekali. Nah, ini madudat ini kalau dalam bahasa Arab itu jamak killah namanya, menunjukkan sedikit, hari-hari. Jadi coba bahasa ayat itu ya, Ramadan itu kan 30 hari, tapi Allah hanya menghitungnya hari-hari yang sedikit terbilang. Jadi kayak digampangkan begitu. Maksudnya tidak usah kamu pikir 1 bulan penuh itu banyak, itu hari-hari sedikit. Dan yang terbukti orang yang berpuasa, subhanallah, masa Ramadan hari ini tidak terasa sudah Idul Fitri, kan begitu? Iya. Apalagi dari sudut nikmatnya ibadah di dalam bulan itu. Itu kadang seorang masih pengen berlama di bulan Ramadan, tapi ternyata bulannya sudah berlalu. Itu dari keutamaan yang Allah berikan. Jadi maksudnya di dalam ayat ini itu diterangkan kewajiban dulu, kutiba alaikumus syiyam, wajib, setelah itu baru diterangkan keutamaan. Itu ayat. Kewajiban dulu baru ditekankan keutamaan. Sebab itu di posisi pensyariatan dari ayat di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu surah Madaniyah, surah turun di Madinah setelah hijrah. Dan memang di surah Al-Baqarah itu penjelasan hukum-hukum, penjelasan hukum-hukum. Jiwa itu kalau diberi keutamaan-keutamaan saja dia bersemangat keutamaan, tapi kadang ada waktunya jiwa itu diberi keutamaan tidak mempan. Ya, diberi keutamaan, ya keutamaan aja kan. Kalau saya lakukan ya bagus, kalau enggak nggak apa-apa. Tapi begitu diikat hatinya bahwa ini kewajiban, maka dia tidak mau meninggalkannya, akan terus menjaganya. Iya. Jadi itu pokok sebenarnya. Diterangkan dulu kewajibannya, begitu mendasar kewajiban, baru diberi keutamaan-keutamaan yang membuat dia merasa ringan, bersemangat, dan lebih terpacu lagi untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Insya Allah keterangan dari ulama Nabi Zulkarnain bin Muhammad Sanusi memberi pencerahan ilmu kepada kita semua. Insya Allah itulah bulan Ramadan. Sekarang kita telah tahu apa arti Ramadan. Ramadan apa artinya? Sudah dijelaskan oleh ulama Nabi. Saudaraku seiman seislam, semanhat salafus soleh, al-sunnah wal jamaah secara konsekuensi. Tapi bukan al-sunnah ngaku-ngaku, bukan al-sunnah imitasi. Mana ada al-sunnah wal jamaah masih melakukan tahayyul bid'ah kurapat? Nggak ada itu. Itulah buktinya mana yang emas, mana yang loyang, diuji dengan alat yang betul-betul bisa mengujinya, yaitu ilmu pengetahuan berdasarkan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Itu baru jelas, makin terbuka,
Mana Ahlussunnah yang benar? Mana Ahlussunnah yang abal-abal, yang imitasi, yang KW-KW? Kelihatan dari perilakunya, perkataannya. Pastikan tuh YouTube. Aswaja, ngaku Aswaja. YouTube kreator Aswaja. Bisanya mencerca, menghina, menghujat. Lihat. Wajah-wajah Ustadz Firanda diperlakukan sedemikian rupa. Wajah-wajah Ustadz Yazid Abdul Qadir diperlakukan sedemikian rupa. Waduh, mengerikan. Apakah itu perbuatan orang-orang yang benar? Jelas tidak. Bisa dipastikan itu perbuatan setan-setan dari jenis manusia yang mengaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Kalian tidak akan pernah ketemukan. Kalian tidak akan pernah lihat konten kreator, YouTuber Ahlussunnah wal Jamaah secara benar untuk memperlakukan wajah-wajah ulama seperti itu. Tidak akan pernah kalian temukan. Sebab mereka berilmu. Karena mereka tahu hukumnya nanti. Apa yang mereka terima nanti. Apa konsekuensi mereka nanti di umum mahsyar. Mengerikan. Itulah hujatan-hujatan kepada ulama-ulama pos Nabi mereka lakukan. Insya Allah kalau mereka tidak bertobat, neraka jahanam tempat mereka kembali. Karena mereka fasik. Fasik adalah mengaku Islam tapi tak melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya, tak meninggalkan larangan Allah, larangan Rasulnya. Itu yang disebut fasik. Ada lagi munafikin, munafik. Mengaku Islam, Muslim, tapi memusuhi perjuangan Islam, memusuhi dakwah-dakwah sunnah, memusuhi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi dia Muslim, sholat. Tapi dia tetap disebut munafik. Semoga kita terselamat dari bahasa-bahasa fasik dan munafik. Insya Allah, ilmu yang menjaga kita. Allah yang melindungi kita. Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, suri teladan yang kita contoh, panutan kita. Beserta para sahabat-sahabat, khulafaur rasyidin. Insya Allah, mari kita sama-sama berusaha untuk bersikap tenang, jangan marah kepada orang-orang yang membenci dakwah-dakwah sunnah. Jangan. Karena apa? Karena mereka belum mengetahui secara benar apa itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangi mereka. Karena apapun alasannya, mereka tetap Muslim. Islam adalah saudara kita, bagian dari kita. Kalau mereka sakit, kita tetap terasa sakit. Cuman kalau kita salah pendapat, beda pendapat, ya wajar lah, namanya keluarga besar Islam, wajar. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Jika terjadi perbedaan pendapat di antara kamu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Ini jalan keluar solusi yang terbaik. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kita, ya kembali ke situ. Insya Allah, kita berterima kasih kepada ulama pos Nabi yang telah menyampaikan materi tentang Ramadan. Insya Allah beliau dipanjangkan Allah usianya, dimudahkan Allah segala urusannya, dan dilindungi Allah dakwah-dakwahnya dimanapun beliau berada. Beliaulah orang yang bertakwa kepada Allah. Insya Allah berkah hidup dan keluarganya dalam karunia dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.